Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. حضرات المحترمين والمكرمين الفضلاء من العلماء والحكماء والفقهاء yang senantiasa kita ikuti, kita taati wasiat-wasiatnya, mau'idhah-mau'idhahnya dan nasihat-nasihatnya, karena al-ulama warasatul anbiya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan di siang hari ini kami di kendaraan menyempatkan diri untuk menyampaikan satu pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya setelah kita hidup di alam arwah, setelah itu kita hidup di alam rahim atau alam kandungan, lalu masuk ke alam dunia. Setelah itu kita masuk ke alam barzah, dan setelah kita di alam barzah itu, maka kita akan masuk ke mahsyar pada saat kiamat. Dan disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan peringatan, la tazulu qadama abdin, tidak akan beranjak kaki hamba-hamba Allah besok, artinya kita tidak bisa bergerak sebelum menjawab 4 pertanyaan Allah. Saya ulangi, besok di hari mahsyar kaki kita tidak bisa beranjak kemana-mana sebelum kita mempertanggungjawabkan dan menjawab 4 pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, fi umrihi fima abnahu, dari umurnya. Hai manusia, umurmu dulu mulai dari 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, dalam 10 tahun, umur 15 tahun, umur 20 tahun, umur 60 tahun, sampai matimu itu fima afnahu, untuk apa kamu pergunakan. Jadi minta pertanggungjawaban intinya. Fima afnahu, jangan diremehkan saudara. Umur kita ini untuk apa? Untuk kebaikan atau disia-siakan, apalagi digunakan untuk sesuatu yang mafsadat, sesuatu yang tidak perlu untuk dilakukan. Kemaksiatan, menipu orang, berbuat sombong, bersikap sombong, bersikap ria, karena diminta pertanggungjawaban. Umur kau habiskan untuk apa, wahai si fulan? Nah, itu yang pertama. Nah, artinya kalau kita beramal baik selama itu, bisa menjawab kepada Allah, ya Allah, saya berbuat baik dengan orang, membantu orang lain yang tidak punya, yang memerlukan bantuan. Itu diantaranya. Lalu yang kedua ditanyakan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fi ilmihi. Nah, dan untuk ilmumu, kamu dulu saya beri ilmu, kamu gunakan untuk apa? Kamu pergunakan ilmu tersebut. Apakah untuk menipu orang? Kan kadang-kadang orang punya ilmu saudara, itu dipergunakan untuk kepandaiannya untuk menipu orang, mensengsarakan orang lain. Karena pandai, merasa pandai, bisa begini-begini, membuat sesuatu karya, diberikan kepada orang lain, dijual kepada orang lain, barangnya tidak ada atau barangnya palsu. Itu namanya mempunyai ilmu tapi tidak dimanfaatkan untuk berbuat baik. Ini juga manusia akan diminta pertanggungjawaban. Itu yang kedua.
Dan yang ketiga dipertanyakan, wa fi jasmihi bima ablahu. Dari segi jasadmu, jiwa ragamu itu kau pergunakan untuk apa selama kamu di dunia? Kan kita tahu, kita diberi telinga yang baik, bentuk yang baik, diberi mulut, apakah untuk membaca Al-Quran, untuk memberi nasihat kepada orang lain, kepada anak, kepada keluarga, dan nasihat yang baik, atau justru untuk berbuat kasar kepada orang lain, atau justru untuk menipu orang lain mulut ini, atau untuk miso istilah Jawanya. Nah, yang seperti itu. Ini pun juga harus kita perhatikan. Besok akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Apa kowe iki miso istilahé wong Jawane, kanggo misui wong, kanggo kasar karo wong, kanggo gedhak wong, kanggo gertak wong, kanggo ngapusi wong. Ataukah untuk mulut ini untuk berbuat baik? Jadi sebuah unsur jasad anggota badan termasuk panca indera ditanya oleh Allah besok, fima ablah. Untuk apa kau musnahkan? Kan pada saat itu kan sudah musnah saudara. Sudah musnah, sudah tidak karu-karuan jasad itu. Jadi ditanya oleh Allah, waktu dulu kamu masih sehat, keadaannya sehat, mulutmu untuk apa, kakimu untuk jalan kemana, tanganmu untuk ngeplak uang, atau untuk memberikan sedekah kepada orang. Itu juga. Dan yang terakhir, dalam ceramah singkat ini, yang keempat, yaitu yang ditanya adalah wafi rizki min aina, ya, dari segi rizkimu atau hartamu. Min aina kita, dari mana engkau datangkan harta itu? Ada dua pertanyaan ini nanti. Ya, pertama ditanya hartamu, wafi malihi atau wafi rizkihi. Fi malihi, hartamu besok akan ditanya sebelum melangkahkan kaki, dari mana harta itu didapat, ya dah? Dan wa ila aina anfaqahu, ya dah? Min aina iktasabu. Dari mana kau dapat harta itu? Yang pertama, apakah dari barang yang halal dengan cara perniagaan yang halal, atau didapat dengan mengemis-ngemis, kan perbuatan salah, atau didapat dengan kebetulan ada ini adalah mumpung zaman atau masa-masanya, saat-saatnya ini ada pilpres atau pilek, berlomba-lomba menipu orang, saya mau pilih kamu, saya akan milih kamu, yang penting kamu beri saya 100.000. Itu akan ditanya juga besok itu, apakah kamu mempunyai harta benda yang kamu makan itu adalah dari jalan yang baik. Nah intinya, setelah itu kita dapat harta, ditanya lagi oleh Allah, setelah kamu dapat harta dengan jalan yang baik, tapi kamu pergunakan untuk jalan, untuk kemana? Untuk perbuatan yang tidak betul, seperti halnya untuk main, untuk berjudi, untuk homer, untuk macam-macam lah, sesuatu yang kemaksiatan. Atau untuk kamu untuk menabung masjid, untuk membantu anak yatim, harta yang ada yang kau punyai. Setelah kamu punya mobil untuk perbuatan yang baik atau untuk menolong orang, kamu punya rumah untuk membantu orang apa tidak, semuanya, semua akan ditanya harta benda tersebut. Nah, kalau jawabannya betul, dan itu tidak boleh ngelak, sebab nanti yang akan menjawab itu adalah tangannya yang menjawab, kakinya. Jadi bukan mulut ini besok yang menjawab, dan kaki yang memberikan kesaksian.